Apakah kalian tahu bahwa melotot, menggosip, dan menatap dengan sinis merupakan tindakan bullying? Ya, bullying merupakan tindakan kekerasan maupun penindasan yang dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang yang menganggap bahwa dirinya lebih kuat dan berkuasa dibandingkan orang lain. Tindakan bullying lebih sering terjadi ketika kita menginjak masa-masa remaja, di mana masa itulah emosi kita cenderung tidak stabil. Nah, bullying sangatlah merugikan, baik bagi korban maupun pelaku, sehingga harus segera dihentikan. Karena bullying sendiri memiliki 5 dampak negatif, yaitu gangguan mental, kehilangan semangat, menjadi antisosial, adanya balas dendam, dan bahkan bunuh diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 5 dampak dari bullying. Yang pertama, menimbulkan gangguan mental atau psikis. Menurut Riana Nurhayati, dosen filsafat dan sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, menyatakan bahwa gangguan yang sering muncul setelah terjadinya kasus pembulian adalah stres dan depresi. Yang kedua, tidak bersemangat dalam melakukan segala aktivitas. Bagi pelajar, prestasi mereka akan turun karena bullying membuat mereka kehilangan akan kepercayaan dirinya dan membuat mereka takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Yang ketiga, menjadi pribadi yang antisosial. Secara tidak langsung, saat terjadinya pembulian, korban ditempatkan pada status sosial yang paling bawah. Semasa saya SD hingga SMP, saya juga merupakan salah satu korban dari bullying, di mana saya mendapatkan kekerasan fisik dan hinaan, yang tentu saja hal tersebut membuat saya trauma hingga sekarang dan membuat saya masih kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang luar. Yang keempat, mereka yang sebelumnya dibully tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pembuli. Berdasarkan Halodoc, korban bullying yang berkepanjangan dapat menimbulkan perilaku agresif dan mulai untuk melindungi dirinya dengan cara membuli orang lain agar mereka dapat diterima di lingkungannya. Yang kelima, mulai melukai dirinya sendiri bahkan bunuh diri. Hasil survei dari Global Scholar Best Student Health Survey pada tahun 2015 menemukan bahwa 1 dari 20 remaja yang merupakan korban dari bullying pernah merasa ingin untuk bunuh diri. Di Indonesia, kasus bullying ini kurang menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, bahkan bagi diri kita sendiri. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan berita-berita banyaknya korban bullying yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dan pelakunya hanya menerima hukuman yang ringan. Bullying ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bullying secara verbal, non-verbal, dan secara fisik. Bullying secara verbal yaitu perundungan yang dilakukan melalui kata-kata, misalnya mengejek, menghina, atau mengancam. Bullying secara non-verbal, contohnya seperti melihat dengan tatapan yang sinis atau mengucilkan seseorang. Dan yang terakhir, bullying secara fisik. Contohnya itu memukul, menendang, menjambak, atau mencubit. Kemajuan teknologi memudahkan para pengguna media sosial untuk mengekspresikan dirinya dengan mengunggah, menyukai, membagikan, dan berkomentar terhadap orang lain. Hal inilah yang menjadikan bullying merambah kepada media sosial. Mereka menyebut itu sebagai candaan. Hal ini sepatutnya menjadi kesadaran bagi diri kita masing-masing untuk saling mengingatkan dan mengedukasi kepada lingkungan sekitar untuk menebarkan cinta kasih. Jaga dirimu dan jaga jarimu untuk tidak melukai orang lain dan saling mencintai dalam berbagai hal yang positif mulai dari sekarang. Make the world better without bullying.